kebakaran. Ingat, ya, dapat memadamkan kebakaran tahap awal itu adalah kunci mencegah terjadinya bencana kebakaran. Walaupun kebakaran itu sudah terjadi, tapi masih kecil. Ya, oke, baik. Kalau yang namanya kebakaran, rekan-rekan sekalian, pasti semuanya disebabkan oleh yang namanya api. Ada nggak kebakaran yang disebabkan tidak dari api? Apa tuh? Kebakaran asmara. Ya, itu madaminya wong omah lah, dak. Masih ada bujangan sih kok, dak? Masih ada bujangan? Banyak. Aduh, ajukan proposal cepatlah. Orang sudah gedang-gedang ini lah, besar-besar masih bujangan. Apa lagi yang ditunggu, bro? Mana yang bujangan, angkat tangan? Coba angkat tangan. Kasih motivasinya, senior-senior yang sudah ini kasih motivasi bagaimana nikmatnya menikah ya. Ada kajian nikmatnya menikah kan? Pernah ikut? Wah, aduh enak bener. Saya nyesel. Kalau tahu enak dari dulu saya nikah. Tanya Ausen tuh ya. Ya, oke, baik. Api itu rekan-rekan sekalian, itu secara pengertiannya, secara bahasa itu adalah proses oksidasi. Ingat ya, proses oksidasi yang menghasilkan energi panas, cahaya, dan menghasilkan residu, yaitu sisa hasil pembakaran berupa asap, bara, dan uap air. Nah, api itu sendiri rekan-rekan sekalian terbentuk dari 3 unsur pembentuk. Kalau udah ada 3 unsur pembentuk nih, api itu udah akan jadi. Jadi ada 3 benda nih, jadilah api itu. Tapi dengan catatan diikat oleh rantai reaksi kimia. Oke, minjem korek 1 contoh. Mences gas. Nah, nih, ngerokok Pak? Enggak kan? Enggak ngerokok Pak kan? Enggak ngerokok kan? Oh, buat api. Oke, setuju saya. Nggak nanya Mbak ya, saya kenyagil. Tahu lah kalau orang PKS tidak ada yang rokok, saya yakin. Karena saya dilarang rokok, haram katanya rokok. Iya emang haram Pak. Kalau rokok tuh Pak susah, mato kok rusak. Mato pencarian. Iya, setuju. Mato pencarian rusak, enak. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi saya katakan api itu terbentuknya api itu ada 3 unsur. Yang pertama unsurnya adalah oksigen, ya. Ingat, kebutuhan oksigen terhadap api dengan kebutuhan oksigen terhadap manusia itu berbanding lurus. Kalau manusia bisa hidup di satu tempat karena oksigennya cukup, maka api juga punya potensial yang sama. Ya, jadi berbanding lurus dengan kehidupan manusia kebutuhannya. Oke, yang kedua adalah fuel atau bahan bakar. Bahan bakar itu macam-macam Pak. Ada berupa cair, berupa gas, berupa padat, ya. Itu semua adalah bahan bakar. Nah, kebetulan di tangan saya bahan bakarnya berupa fuelnya adalah berupa gas. Ya, cair di dalam nih kita keluarkan nanti berubah menjadi gas. Ya. Nah, ini kenapa kok cair? Karena dia dimanfaatkan. Jadi ada proses kondensasi ya, dari gas berubah menjadi cair. Diisilah di dalam tabung ini. Nanti dikeluarkan bentuknya gas. Baru diplesetin aja udah kalah. Udah keluarin bentuknya gas. Konsen ya, fokus. Belum kelar ya. Kita mulai lagi ya. Jadi bahan bakar. Yang ketiga adalah sumber panas atau heat. Kalau tidak ada sumber panas, bisa terbakar nggak? Ya tidak bisa, karena kurang dari 3 unsur tadi. Nah, sumber panasnya apa di sini? Sumber panasnya apa? Gesekan, benar sekali. Gesekan antara roll dengan batu api, timbullah bunga api ya. Nah, ketika 3 unsur ini ada, apakah dia jadi api? Enggak, belum. Jadi jadinya dia nih api dengan cara diikat oleh rantai reaksi Cara ngikatnya macam mana? Kita satukan 3 unsur tadi dengan gerakan bersama ya, cemko. Tuh. Ya, ada yang tidak percaya ini api? Kalau ada yang tidak percaya boleh dices. Saya dekatkan dikit ya. Nyoba bentar dak. Lah, percayalah dak ya. Sudah pendek-pendek percayalah, sudah gitu lah. Udah panjang lebar ya. Percaya ini api? Nah, setelah dia hidup seperti ini, kita hilangkan 1 unsur, yaitu unsur fuelnya. Kita lepas valve-nya. Apinya padam. Dah 1. Yang kedua, rekan-rekan sekalian dulu pernah praktikum di SD atau SMP atau lihat-lihat YouTube ya. Kita di sekolah diperintahkan bawa lilin, korek api dan gelas. Kita hidupkan lilin,
terus kita tutup pakai gelas, yang terjadi apa? Mati apinya. Ya, itu ngapa kok dia mati? Oksigennya habis, bukan udaranya Pak. Kalau udara mah banyak kandungannya, tapi oksigen habis. Dah, gitu aja. Ya. Terus kalau ada api, ya, kita siram pakai air, misalnya api di sampah kita siram pakai air, dia akan padam kan? Itu kenapa? Karena panasnya diserap atau sumber panasnya kita hilangkan. Dah dapat tuh ilmunya tuh. Dapat ilmunya. Gampang kan? Nah, rekan-rekan sekalian, ketika api ini terjadi, ingat ya, kuncinya ini nih, cluenya nih. Ketika api ini terbentuk, walaupun dia kecil, tapi dia sudah punya sifat merugikan. Ya, kata Bung Roma ya, merugikan, ya, maka dia berubah sifat dari api menjadi kebakaran. Ingat, kebakaran itu adalah sifat, kata kerja, ya, kata kerja yang merugikan. Tapi kalau api adalah kata benda. Tapi kalau sudah kebakaran adalah kata kerja. Kata kerja yang merugikan, merusak, bersifat destruction, dan itu harus segera dipadam. Nah, besar ataupun kecil apinya. Contoh nih. Contoh api kecil itu bagaimana? Ini kalau bagi teman-teman yang ahli hisap lah, kita kasih contoh ada ya. Merokok, ahli hisap ya. Ketika dia ngerokok, meletik apanya tadi, bara rokok tadi kena baju. Kan bolong tuh. Ada langsung gini-gini tuh. Padahal dia ngerokok tuh, bengak ya. Lata merokok itu tambahan api, kan enak kan dapat asap banyak. Kami gini-gini sama dia. Kenapa? Karena dia merasa terjadi kebakaran walaupun kecil menyebabkan bajunya bolong, merugikan kan? Merugikan. Nah, itu masuk kategori kebakaran. Walaupun kecil itu sudah masuk kategori kebakaran, tidak ada tawar-menawar kecuali harus padamkan. Dah. Contoh kecil yang rokok. Tambah lagi nih, yang agak besar dikit. Contoh di rumah, misalnya terjadi kebakaran kompor gas, ya. Ini orang rumah lagi masak, lupa karena dia lagi gosok sambil masak air misalnya nih. Beda ya, masak air akhirnya sampai kering. Bolong periuknya atau ceretnya, terbakar karena panas tadi. Selangnya kan dari karet tuh atau dari plastik, terbakar selangnya, habis, apinya nyembur. Itu kategori kebakaran nggak? Kebakaran walaupun kecil. Kalau nggak segera dipadamkan, bisa menjadi tahap flashover lebih besar. Harus padamkan. Apalagi yang banyak? Sering sekali lalai Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu nggak ada ya. Bapak-bapak sekalian, rekan-rekan sekalian. Kita nih sering sekali di rumah tuh nyapu, bakar sampah, tiba-tiba merambat deket rumah. Awalnya kecil, lama-lama besar. Sama kayak kesemaan, merambat, awalnya kecil jadi besar. Itu bahaya, ya. Oleh karena itu kalau sudah masuk kategori merugikan, sukar dikuasai dan tidak terkendali serta tidak diinginkan, itu sudah masuk kategori kebakaran. 1B dari kategori 4 tadi itu sudah masuk kategori kebakaran, harus segera dipadamkan. Oke, baik. Dalam ilmu kebakaran, rekan-rekan sekalian, itu ada 4 metode dasar. Jadi kalau kita nak madamin tuh ada teorinya, ada metodenya. Kalau kita salah metode, salah cara, maka apinya udah akan padam. Ya. Yang pertama, metodenya itu adalah metode smoothering. Diselimuti. Ya. Diselimuti itu fungsinya apa? Memutus oksigen pada proses kebakaran. Ketika oksigennya habis, maka apinya akan tuh, yang pertama smoothering. Alatnya apa? Bisa pakai karung goni, bisa pakai fire blanket, ya, bisa pakai hordeng, handuk. Syaratnya dibasahkan dahulu, ditutupkan ke area yang terbakar. Tapi kalau ada dibasahkan, maka dia akan menambah media yang terbakar, ya. Contohnya nih, kalau baliho seperti ini nih, kira-kira bisa enggak dipakai untuk madamin kebakaran? Enggak. Kenapa kok enggak? Karena dia tidak menyerap air. Walaupun dibasahkan ini, ya, kita tutupkan ke api, ikut dia terbakar. Tambah gede apinya, tambah gedang, enggak? Tambah besar. Lah. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan. Makanya jangan sembarangan memadamkan kebakaran. Oke, itu yang pertama, metodenya smoothering. Yang kedua, metodenya adalah cooling, pendinginan. Kalau smoothering tadi mengambil unsur oksigen pada proses terjadinya api atau kebakaran, maka cooling adalah mengambil panasnya atau heatnya, ditransfer ke media yang lain sehingga suhunya turun dan titik bakar atau flash point-nya tidak sampai, maka dia akan padam apinya.
Gampang, enggak? Yang kedua adalah cooling. Yang ketiga starvation atau urai. Apabila terjadi kebakaran, contoh kompor gas. Apa langkah pertama kita lakukan kalau terjadi kebakaran pada kompor gas? Cabut regulator. Nah, mencabut regulator itu adalah yang disebut namanya proses starvation. Memutus fuel dari sumber tabungnya ke areal kebakaran. Ya, itu namanya starvation, menyetop fuelnya. Menguraikan. Kalau dia gas, di stop gasnya. Kalau yang kebakar kayu, maka kayu-kayu yang belum terbakar kita singkirkan jauh-jauh. Habis medianya yang terbakar tadi, apinya akan padam. Contohnya yang harus dilakukan, yang jarang sekali dilakukan tuh, apabila terjadi kebakaran di pemukiman padat penduduk yang tidak ada sumber air, ya, maka kita harus robohkan bangunan yang ada di sekeliling areal yang terbakar. Kalau sudah roboh, biarin aja sudah terbakar habis. Kalau bahannya habis, apinya akan padam. Daripada kita sayang tidak merobohkan, satu kampung habis, ya dah ya. Lebih baik 10 rumah baik yang habis, 6 kebakar, 4 dirubuhkan. Lebih baik daripada satu kampung. Pak, sudah enak lah Pak, kami yang rusak rumahnya. Kalau bisa rusak sih kok, rusak kalau lah Pak. Nah, kan mindsetnya gitu kadang-kadang manusia kan. Nggak gitu Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian ya. Jadi kalau kebakaran, kalau kita mencegah proses pemadaman, itu kita sama dengan menghalang-halangi petugas pemadam kebakaran, itu sanksinya 2 tahun kurungan. Ya, ada KUHP-nya tuh. Ya, makanya salah satu metode pemadaman ekstrim yang harus dilakukan itu adalah starvation. Atau ya, kalau rekan-rekan sekalian nanti ketika kemah nih, kemah di tengah hutan, kalau Iko hutan-hutanan lah, hutan kota ada ya, namanya hutan di tengah kota. Ini benar-benar kemah nih kan, suatu saat tiba-tiba kondisi kering kebakaran, ya. Apa yang kita lakukan? Kita akan membuat api baru. Jadi api ini masih ada jarak sekitar 100 meter. Kalau kita lari ke sana, wah sana kena api lagi. Lari ke situ, wah ke sana ke situ kena api lagi, ya. Jadi padang kering atau lapangan kering terbuka, bakar itu dekat kita. Membelakangi arah angin. Nanti dia maju ke sono, area yang sudah terbakar tadi bisa kita pijak jadi tempat penyelamatan. Yang belum kebakar nanti biarlah kebakar. Kita di tempat yang sudah terbakar yang tidak akan terbakar lagi. Itu namanya starvation salah satunya. Ya, buat sekat api. Itu metode penyelamatan loh di lapangan nanti. Dan itu sering sekali kami laksanakan. Contohnya kemarin 2019 terjadi kebakaran luar biasa di Provinsi Jambi. Daerah Kumpi itu Pak sampai gelap. Siang-siang gini kayak rasa jam 6. Beda ya? Ada yang tinggal di Kumpi tidak? Ada ya? Itu di daerah Sungai Terap, itu ada satu areal sawah, persawahan masyarakat. Itu luasnya hampir 200 hektar. Permukaannya ditumbuhi oleh rumput-rumput bulu kalau kata kami itu. Rumputnya itu ya bagus lah rumputnya itu. Kalau kering kemarau tuh habis terbakar. Jadi pasukan teman-teman dari DKI dan Damkar dari Provinsi Jambi, kita kolaborasi. Di situ kita terjebak. Mau maju sono api gede, mau mundur di belakang gambut sudah terbakar. Kalau gambut itu kalau kita pijak itu amblas di dalam tuh api, matilah kita dalam tuh. Ya, akibatnya akhirnya apa? Kita ambil keputusan, kita potong api itu kita bakar yang di depannya. Jadi nanti dia api di sana ketemu dengan api yang kita buat, yang kita lewati tadi sudah ada terbakar lagi. Itulah tempat kita penyelamatan. Selamat kita satu tim. Itu contoh nyata ya kita lakukan itu. Nah ini bisa nanti diterapkan. Nah itu metodenya apa? Namanya starvation, urai. Ya, satu. Yang ketiga. Metode yang keempat adalah inhibition of chemical chain reaction atau memutus rantai reaksi Memutus rantai reaksi kimia ini kita butuh alat bantu, ya. Butuh alat bantu, namun prosesnya memang hitungan detik apinya padam. Apakah dia kelas kebakarannya nanti minyak, padat ataupun cair? Ketika kita menggunakan metode inhibition of chemical chain reaction, maka hitungan detik apinya akan padam. Alat bantunya apa? Fire extinguisher. Tuh, yang tabung merah di depan kita. Kalau bahasanya itu racun api kalau di Jambi. Tidak, racun api. Nah, ini sangat efektif. Namun, pada beberapa kasus alat ini tidak maksimal kita gunakan apabila yang terbakar itu adalah kelas A, medianya tepung. Tapi kalau kelas A medianya air, nanti pasti the best, ya. Nah, 4 metode ini harus kita kuasai, rekan-rekan sekalian. Kenapa? Kalau sewaktu-waktu, misalnya nih, kita nih jalan-jalan nih sering manter anak, misalnya orang rumah belanja ke jam tos.
nganter orang rumah kita belanja ke Trona, nganter orang rumah kita belanja ke Fresh misalnya, swalayan. Nggak, terjadi kebakaran di dekat kita, apa yang kita lakukan? Ambil tabung apar, karena semua korporasi, semua mall itu menyiapkan tabung apar. Kelihatan ada box merah, aduh racun api ini nih, ambil lah, padamkan. Itu boleh kita gunakan, siapapun di situ boleh menggunakannya keadaan darurat, ya. Tapi kalau tidak darurat jangan, ya. Maling kayak disebutnya, nah. Tapi kalau memang ada kebakaran, ada alat itu, ambil, padamkan. Nah, nanti kita cara yang menggunakannya bagaimana, nanti kita ajarkan. Oke, itu 4 metode rekan-rekan sekalian. Nah, setelah metode kita cara madamin metodenya tadi sudah kita ketahui, kita juga harus tahu klasifikasi kebakaran. Kenapa? Ya, klasifikasi kebakaran ini akan mempermudah kita dalam rangka memilih metode yang mana. Ya, jadi ilmu kebakaran itu ada 5 klasifikasi utama. Ya, yang pertama kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas K. Ya. Tapi yang paling dominasi kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu hanya 3 kelas, A, B, dan C. Kelas A adalah benda padat kecuali logam. Ingat, benda padat kecuali apa itu yang terbakar? Kayu, kertas, kain, karet, ya, plastik. Itu kelas A semuanya. Ya. Terus kelas A ini metode pemadaman yang tepat tuh apa? Cooling, pendingin. Medianya apa? Bahannya air. Ya. Selain air apa? Tanah, pasir, lumpur, ya, dedaunan yang basah-basah boleh. Intinya dia kalau kelas A itu proses pemadamannya itu adalah metodenya metode cooling dengan mentransfer suhu panas yang ada. Ada kelas kebakaran B. Kelas kebakaran B itu apa? Benda cair dan gas. Ya, cair dan gas, minyak dan gas, ya. Nah, metode pemadaman yang tepat dalam dunia kebakaran yang pertama itu ada salah urutannya nih. Ya. Tapi kalau memang kita di rumah atau di tempat kita kerja tuh ada barangnya apar seperti ini, pakai langsung nggak apa-apa. Sudah mati baru cabut gasnya atau lepas regulatornya nggak apa-apa. Tapi kalau dapat, lepas dulu regulatornya. Tapi kalau nggak dapat, misalnya apinya sudah dekat kepala tabung, ya, gasnya keluar terus, kan nggak mungkin kita padamkan atau kita buka regulatornya. Langsung padamkan menggunakan racun api bisa. Setelah dia padam apinya, baru kita buka regulatornya. Tidak apa-apa. Syaratnya tidak ada api yang terbuka di tempat atau dekat areal yang terbakar tadi. Oke, ya. Listrik itu nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang, tapi bisa dirasakan nggak? Bisa. Kalau tidak percaya tuh ada colokan, masukin tangannya coba. Kira-kira, ya. Nah, terasa lah gitu. Ya, terasa agak geli-geli kayak mana lah. Nah, khusus kebakaran listrik, ini ada metode khusus yang tidak boleh salah penanganannya. Ya, kenapa? Karena listrik ini gampang sekali kena ke manusia apabila ada konduktor. Konduktor atau penghantar listrik, yang mana konduktor tadi dialiri arus listrik, manusia langsung menyentuh langsung dengan menggunakan kulit telanjang kita, maka kita juga akan tersengat listrik. Oleh karena itu, kelas kebakaran listrik ini harus diperhatikan. Metode pemadamannya yang pertama adalah starvation. Starvation tau gak? Diputus dulu atau di stop dulu listriknya dengan cara menurunkan MCB, seklak. Setelah itu kalau arus listriknya sudah tidak ada lagi, baru boleh pakai air. Tapi kalau nggak diturunkan MCB-nya, kalau masih ada arus listriknya, jangan sekali-sekali dipadamkan pakai yang namanya air atau media cooling. Kenapa? Kasus sering sekali terjadi kebakaran, orang meninggal dunia karena tersengat listrik. Ya, jadi masih ada arus listrik, masyarakat dengan serta-merta ambil air, disiram, basah, ya. Air tadi dialiri listrik, kita yang madamin juga mija air tadi, otomatis kita akan langsung kesengat listrik tersetrum. Banyak sekali kasus seperti itu. Bahkan ada banjir, contohnya kemarin terakhir di kota Jambi, kasusnya adalah di depan Fresh Alam Barajo, ya, tersengat listrik, ya, banjir, dia lagi parkir motor, ya, di bawah plang ATM, ada kabel telanjang situ, meninggal dunia. Kesengat listrik karena adanya arus listrik yang mengalir di air, karena air adalah konduktor. Nah, cara yang tepat macam mana madaminya? Starvation. Kalau ada starvation, misalnya kita tidak bisa mencapai MCB-nya, apinya masih hidup,
ada racun api, pakailah racun api dengan metode inhibition of chemical chain reaction, memutus rantai reaksi kimia. Nah, itulah kelas kebakaran. Yang kelas terakhir, yang keempat tuh kelas D. D itu logam. Kalau logam itu jarang kita temui. Itu biasanya di pabrik-pabrik pengecoran logam, ya. Itu pakai tepung khusus, namanya tepung regular. Nah, kalau kelas K itu jelaga atau minyak jelantah. Itu biasanya di daerah pengepul minyak jelantah di limbah B3. Kan ada nih kadang-kadang usahanya ngumpulin apa kerjanya? Ngumpulin minyak oli bekas, ya, ngumpulin jelantah. Kan ada tuh. Besar tuh omsetnya tuh. Jutaan bahkan sampai ratusan juta itu. Duitnya lumayanan itu. Ya. Nah, kalau itu terbakar itu masuk ke dalam kategori kelas kebakaran K. Jelaga atau minyak jelantah atau minyak sisa. Nah, itu kalau madaminya macam mana? Tidak boleh disiram air. Yang paling efektif tuh madaminya pakai racun api. Ya, metodenya adalah memutus rantai reaksi kimia. Nah, itu be. Udah banyak-banyak. Itu be. Macam mana api itu terbentuk? Ya, sudah jadi kebakaran, harus dipadamkan dengan metode apa tadi? 4 metode, ya. Sudah tuh kita harus bisa menerapkan metode tadi sesuai dengan klasifikasi kebakaran. Oke. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Pak. Oke, tutup, silakan. Terbakar. Wah. Jadi maksudnya ngapa kok gitu, Pak? Kok bisa terbakar? Mantap sekali. Baik. Kenapa kok kalau orang main HP di SPBU tuh nggak boleh? Ya. Jadi begini. Bu, termasuk salah satu radiasi sinyal, tapi yang tepat tuh begini, Pak. Jadi HP kita itu, Pak, tadi saya katakan HP kita tuh mengandung arus listrik, ya. HP tertentu chipnya itu akan mencapai suhu 160 derajat. Ingat, chipnya itu, ya, chip HP, kita ada chipnya. Itu prosesornya lah, otaknya tuh. Dia ketika bekerja, ketika kita main HP, dia tuh suhunya naik. Suhunya naik. Nah, uap minyak tadi itu kan menguap, Pak, ya. Uapnya itu sampai masuk ke dalam kisi-kisi HP sehingga panasnya tadi akan memantik hidupnya gas yang menguap tadi. Terjadilah kebakaran. Makanya kalau sudah main HP di dalam mobil lagi ngisi minyak, itu hidup apinya tuh meledak deh, Pak. Dum gitu. Meledaknya itu bukan karena minyak yang terbakar, tapi karena uap minyaknya tadi yang bersifat flammable mencapai titik flash point. Dikarenakan bertemunya uap minyak yang mudah terbakar tadi dengan sumber panas di HP ditambah akumulasi oksigen yang cukup, maka dia akan memantik api. Terjadilah api hidup itu secara flash over, hidupnya serentak. Terjadilah ledakan di mobil, Pak. Makanya tidak boleh main HP di SPBU. Cuman sekarang nih Pertamina lah aneh pula. Lada yo suruh pakai apa namanya tuh? Pertamina tuh apa namanya tuh? Apa? My Pertamina. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka akhir-akhir ini banyak SPBU terbakar kan? Nah, sering kita nengok tuh di TV media kan, bahwa bolak-balik SPBU terbakar karena itu, Pak. Lah pakai Pertamina pula. Lah tahu kok dilarang. Masih pula orang Pertamina itu. Makanya jadi kontroversi kan? Makanya Pertamina sekarang tidak lagi efektif. Silakan Bapak beli minyak dan pakai Pertamina juga tidak apa-apa, Dak. Saya jamin lah dikasih. Dikasih kan? Kasih. Kalau kemarin katanya yo tidak boleh, dak. Itu kajian resiko yang memang tuh benar-benar terjadi. Itu satu, Pak. Dikarenakan panasnya tadi berakumulasi di dalam chip HP, masuk gasnya ke situ, ada oksigen, hidup dia serentak. Ya, yang pertama. Yang kedua, karena adanya listrik statis. Jadi baterai dan HP, ya, itu akan mengakumulasikan arus yang berputar, arus yang bergerak, ya, arus yang bergerak. Nah, arus bergerak tadi akan menghasilkan listrik statis. Listrik statis tuh ibarat kata tuh listrik kayak listrik petir tuh, Pak. Melompat-lompat, stek kecil. Tapi itu dampaknya luar biasa. Kalau dia ketemu dengan gas yang bersifat flammable, akumulasi oksigen baik, dia akan hidup. Contohnya korek gas yang pakai magnet. Jadi magnetnya tuh disebut listrik statis tuh, Pak. Cetek gitu kan. Ada lompatan arusnya tuh yang kayak kilat kecil, nah itu listrik statis. Ya. Listrik statis yang mana lagi misalnya contoh? Misalnya ketika ada pengisian BBM dari tangki ke tangki timbun. Ya, itu ada grounding yang dipasang oleh pihak SPBU dari mobil ke
ke tanah, dicepitkan Pak. Itu menghindari listrik statis, sama halnya seperti HP juga ya. Oleh karena itu dilarang keras kita di SPBU menggunakan atau memainkan handphone, karena itu tadi penyebabnya ada dua, adanya listrik statis dan panasnya dari chip yang ada di HP kita, sehingga dia akan naikkan suhu ya, bersifat flash point, dari flammable tadi jadi flash point, hiduplah apinya. Oke, bisa dipahami Pak ya? Oke, insya Allah. Yang lain ada nggak kira-kira pertanyaan? Silakan. Wah, ini langsung dia lompat nih ya. Udah, bagus pertanyaannya. Kandungan yang ada di APAR. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui APAR ini yang ada di tabung merah ini isinya macam-macam. Ya. APAR itu adalah alat pemadam api ringan. Dah, ya. Alat pemadam api ringan. Nah, kebetulan APAR ini banyak isinya, ya. Nah, yang kita bawa nih isinya cuma tepung, baik, ya. Nah, APAR ini rekan-rekan sekalian, medianya tuh banyak sesuai dengan klasifikasi kebakaran. Ini isinya adalah dry chemical powder, dua yang kita bawa nih. Tepung kimia kering. Kandungan dominannya apa? Monoamonium fosfat. Tahu enggak monoamonium fosfat? Nggak tahu lah ya, pokoknya itulah kandungannya ya. Monoamonium fosfat, dia ada kandungan kapur, dan monoamonium fosfat itu yang notabene adalah bahan dasar dari pupuk. Nah, itu kandungan yang pertama. Yang kedua, kandungannya ada aqueous foaming film foam isinya, yaitu busa. Ya, busa. Jadi isinya tuh air ditambah liquid foam, ditekan pakai nitrogen, dikeluarkan, jadi tadinya cair di dalam berubah menjadi busa. Itu namanya aqueous foaming film foam atau AF3, ada yang 3%, ada yang 6%. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga isinya ada yang H2O atau water base, air isinya. Ya, ada isinya air nian. Isinya cuma air nian memang, ya. Ada lagi isinya CO2, karbon dioksida. Ya. Ada lagi isinya liquid gas. Ya, seperti apa? CF21, halotron, halon, hartindo, ya, 123Fe. Nah, seperti itu. Macam isinya banyak. Tapi yang multipurpose itu ada dua jenis. Yang satu tepung, yang satu lagi adalah liquid gas. Multipurpose ini dimaksudkannya adalah untuk bisa memadamkan 3 kelas kebakaran tadi. Multiguna, ya. Bisa kelas A, bisa kelas B, bisa kelas C, yaitu tepung dan liquid gas. Tapi kalau dia isinya busa, itu bisa cuman untuk minyak sama kelas A. Kelas A sama kelas B. Kelas C tidak boleh. Kenapa? Karena listrik, bahan dasarnya adalah air. Kita nyiram, kita nembak dia, apinya kok padam, kita juga ikut padam. Karena air tadi isinya, ya. Nah, tapi yang multipurpose dari dua. Isinya tepung sama isinya liquid gas. Macam mana kok taunya Pak kalau itu isinya tepung? Kan gitu pula ada. Timbul pertanyaan baru kan? Nanti kami sekali nengok tuh mentang-mentang tabung APAR yang terbakar listrik, kami main tembak baik. Lihat dulu teranya. Di sini ada keterangannya Pak, di service record, ya. Di service record ini ada tulisannya. Kalau tulisannya DCP, berarti dia dry chemical powder, tepung kimia kering. Semua kelas kebakaran babat. Selesaikan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia isinya di sini tulisannya AFFF, berarti bahan dasarnya air, busa. Maka itu jangan dipakai untuk kelas kebakaran listrik, ya. Nggak dia jadi mati sahid gitu, jadi mati sangit, ya. Lah tahu masih kita kerjain, nggak bengak namanya. Lah, terus ada lagi nanti di sini tulisannya, misalnya, ya, liquid gas, berarti dia isinya cair, keluarnya berubah menjadi gas. Atau tulisannya karbon dioksida, jadi cair, keluarnya berubah menjadi gas. Dah, itu bela. Gampang kan? Makanya harus tahu isinya dulu. Kalau tidak tahu isinya kita susah juga kan? Lah. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Cukup yakin? Praktek. Oke. Nah, kalau session praktek nih ada ahlinya yang praktek-praktek nih. Nah, inilah Pak Musalam sama Pak Mutasor nih. Edak ya? Kalau bahan bakar banyak, edak. Ada bensin kita pakai ya. Ada ada kayu di sini banyak ya. Boleh. Baik.
sebelum saya akhiri rekan-rekan sekalian, inilah sedikit sekelumit tentang, ini hanya baru kulitnya ya. Ini baru kulitnya yang kami sampaikan, rekan-rekan sekalian. Intinya apa? Intinya dari yang kami sampaikan tuh dengan ilmu ini mudah-mudahan bermanfaat sekali ya. Teori ini menjadi dasar kita berani untuk melakukan pemadaman kebakaran. Cuman beraninya jangan nekat. Penuh dengan perhitungan. Nah, ingat, filosofi seorang penyelamat adalah bisa menyelamatkan diri sendiri dulu, baru boleh menyelamatkan orang lah. Itu ilmu dasar yang tidak boleh ditolak dan tidak boleh tidak kita terapkan. Harus diterapkan. Jadi ada katanya, woi, nak jadi superhero ya. Ini jadi lilin ya, menerangi sekitar tapi badannya habis. Bengak namanya tuh. Ya, bango kalau kata kadis kami tuh. Ya, bango ya. Bango bukan burung ya. Bango bahasa dusun tuh, bango tuh bengak lolo ya. Lah tuh. Jangan jadi lilin ya. Bisa nerangi sekitar tapi kita habis. Ya, jadi seorang penyelamat, seorang rescue, seorang petugas pemadam kebakaran, ya, atau orang yang menguasai ilmu pemadam kebakaran itu harus bisa menyelamatkan diri sendiri, baru boleh menyelamatkan orang lain. Kalau kita secara perhitungan tidak mungkin kita madamin itu, ya tidak usah. Contohnya apa nih? Ya, terjadi kebakaran rumah besar nih, ya, kita nih tidak ada alat, adanya cuman gayung timbo, adanya air seember, ya. Usaha lemparkan baik ya sudah ada usah paksakan diri kita nak madamkan api, mati gitu Pak. Tidak bro, selesai gitu. Jadi realistislah dalam menghadapi sesuatu. Upaya harus kita lakukan, berkomunikasi, berkoordinasi, memadamkan kebakaran. Ya, menyelamatkan orang dalam kondisi keadaan darurat kebakaran itu bukan hanya kita masuk ke dalam api, bukan hanya kita memadamkan api, bukan hanya kita mengevakuasi orang di dalam api, tapi berkoordinasi dan bekerja sama. Itu merupakan sebuah upaya yang kita lakukan dalam proses penanggulangan kebakaran. Nah, untuk di Kota Jambi, rekan-rekan sekalian, jangan lupakan 2 nomor penting. Yang pertama, nomor call center 112, yang kedua adalah nomor pemadam kebakaran. Nah, nomor damkar ada yang tahu enggak? 911 911 polisi tuh. Why? Allahu Akbar. Ayo. Apa? Coba. Ada yang tahu enggak nomor damkar? 0741 411 71. Ada yang pegang Android enggak? Kalau ada pegang HP catatlah, ya. Dah, tuh nomor pemadam. Kalau enggak, telepon 112 call center Kota Jambi. Ya, itu satu di bawah BKU kami itu. Ya, 112 atau 0741 41171. Keadaan kebakaran apapun di Kota Jambi, teleponlah nomor itu. Respon kami tidak boleh 15 menit. Di bawah 15 menit. Ya, sampailah kami ke TKP sampai mengeluarkan air. Ya, nah pemadam kebakaran bukan madamin api baik. Ada ular kami tangkap, ada tawon kami eksekusi, ya. Ada orang masuk sumur, kita selamatkan, ya. Apalagi ada orang kecepit cincin di sini, cincin lalamo misalnya kan, dan lepas-lepas sampai bengkak, datanglah ke damkar, kami potong cincinnya bukan tangannya, cincinnya kami potong, ya. Sering itu, ya. Iya, mau sering kami itu berulang kali, ya. Nah, jadi seperti itu. Ada apa lagi? Ular kobra, ular piton, biawak, yo, buaya, ya. Ada buaya ngomong sama kami, tapi kalau buaya darat biarlah. Kalau buaya darat tidak telap di kita, dak. Itu lah tuh lain lagi cerita ya. Oke, baik rekan-rekan sekalian, itu sedikit pengantar dari saya tentang materi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Jadi intinya jangan lupa kita mau menyelamatkan orang lain dari kebakaran atau mau memadamkan, kita harus tahu ilmunya dulu, harus tahu prosedurnya dulu. Setelah itu baru kita boleh melakukan tindakan penyelamatan. Karena kalau kita tidak tahu dasar ilmunya dan prosedurnya, maka kita bisa menjadi korban pada proses terjadinya kebakaran. Baik, kita masuk sesi materi. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, sesi praktek yang akan dipimpin dan dipandu oleh Bapak Musalam dan Bapak Mutasor. Kepada Pak Musalam dan Bapak Mutasor, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Pada hari ini diberi kesempatan kepada saya. Saya ini grogi nih kalau nengok bapak-bapak nih, pintar-pintar kalau nampaknya dari saya. Sebelumnya saya nak tanya dulu, orang seberang, orang kota, orang Jawa ada semua kan di sini kan? Nah, berarti kalau saya nanti ada bercakap Jawa, ada bercakap Jambi, iya kan? Mungkin nyambung, duduk biar enak. Duduk enak. Saya juga tadi kan lalita juga, cuma nak nyebut dah enak kan itu. Duduk boleh, yang panas ini.
Nggak apa-apa, kita duduk. Sebelum saya menyampaikan, izin dulu, nanti kalau seandainya penyampaian saya ini mungkin ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Maklum, saya ini Pujo Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera, tinggal di seberang jadi buser, bujang seberang. Banyak makan tempoyak, jadi omongan Jambi itulah terus yang terpakai. Makanya saya bertanya, ada orang Jawa, ada orang Jambi, tuh saya pakai bahasa Indonesia yang saya pakai. Makanya saya tanya dulu, ketika sudah ini saya sampaikan, jadi apa yang saya sampaikan nanti ya kan bisa menyambung. Baik, saya tidak perlu perkenalan lagi karena sudah jelas saya ini orang Jaluko. Iya kan, Jambi luar kota, cuma rezeki kota kan itu lah. Macam Tukul Arwana lah, itu. Tukul Arwana ada. Itu. Tanam lawak di kita tengok tegang kan loh, ada Meko, nah duduk dah enak, dah disuruh duduk, ayo awak lah duduk kan, itu, nengok Meko ada yang megang api ke sana kan, tanah buah-buah, Lita dah tahu lah awak kan, tuh strategi gitu lah untuk ngindai Lita tadi kan, makanya saya bercakap menyinggung kan, nyambung tak kira-kira, kalau tak nyambung kaki susah, kalau memang tak nyambung saya pakai bahasa saya, bahasa Indonesia kan itu, tapi kalau bahasa nyambung, kiranya nyambung, semua bahasa saya pakai, bahasa Jawanya saya pakai, kalau memang ada orang Jawa, bahasa Jambinya saya pakai, bahasa Indonesia saya pakai juga, ya. Pegang batasor, ya. Tuh enak jadi narasumber tuh. Ada tukang pegangnya juga kan itu. Saya kalau ngasih materi tidak bisa, tidak tahu. Tuh mukanya saya awet muda. Mohon maaf kalau saya bergurau. Pak Yuli Sapari, ya kan, muda. Pak Puntasor muda, tapi lebih muda saya. Nengok dari jenggotnya. Mohon maaf. Nah itu, mohon maaf kan itu. Ini gurauan saya ya. Nengok mudanya itu dari nengok jenggotnya, Pak. Saya belum tumbuh jenggot, beliau sudah tumbuh. Tapi kalau umur saya alhamdulillah sudah 48 tahun. Nah tuh, anak sih kok yang bujangan boleh. Anak saya kebetulan sekarang ini ya kan sudah mau ikut skripsi, ya kan, sudah semester akhir. Kebetulan di provinsi ini, di kota Jambi ini, Duta Gendri juara 4. Dia ngikuti, kalau Duta Gendri pernah kema juga di sini, itu termasuk juara 4 untuk provinsi Jambi, ya kan, mewakili provinsi Jambi. Saya tinggal di Desa Rengas Bandung, di dekat pom bensin Cik Burhan. Kaki di mana? Aduh, dah tahu dah. Pesan saya cuma siko, kalau ban bocor, ya kan, telepon saya. Kalau lagi makan duku jangan tambah besar keluar duit yang lagi. Kan itu. Kalau lagi makan tidak usah telepon saya. Tapi kalau lagi ban bocor telepon saya. Karena nama saya ini Musalam. Ya kan, Musalam tuh assalamualaikum salam. Susahnya tuh kalau nak masak tuh lah, daun salam itu kan dipakai itu nanggung awak. Itu tinggal saya. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Yuli Sapari SEME, ya kan, beliau kebetulan kalau saya gelai di pemadam kebakaran itu profesornya pemadam kebakaran. Makanya ketika saya nak ngasih macam ini sudah ada beliau, ada bapak-bapak sekalian, saya termasuk grogi. Grogi itu tidak bisa dihilangi, manusiawi. Tadi kita sudah belajar apa itu api, bagaimana api terjadi, terus metode dan klasifikasi kebakaran. Ya kan, sudah mengundang kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Ya alhamdulillah, suatu kehormatan juga bagi saya, ya kan. Orang kabupaten bisa berbagi, bukan berbagi cerita dan berbagi ilmu, bukan mengajari dan bukan menguri, tapi berbagi ilmu. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ketika tadi ya kan kita sudah tahu apa itu api, bagaimana api terbentuk, apa metode pemadam kebakaran yang paling enak. Yang pertama tadi sudah ditanya oleh Bapak Yuli Sapari, tahu tidak nomor pemadam kebakaran? Banyak yang tidak tahu. Kenapa? Karena pada prinsipnya alat pemadam kebakaran sama alat pemadam kebakaran itu tidak pernah dianggap ada kalau tidak ada kejadian. Begitu ada kejadian panik, bagaimana cara penggunanya, siap pakai apa enggak. Sementara ketika terjadi kebakaran, mohon maaf, yang dipanggil itu pemadam kebakaran dulu. Hanya menghubungi pemadam kebakaran loh bapak-bapak sekalian, secara tidak langsung kita sudah membantu masyarakat yang kesusahan sosial loh. Hanya menghubungi, tidak usah nak ngomong, saya yang menghubungi itu. Kalau tidak saya yang menghubungi, HP rumahku tidak usah, Tuhan lebih tahu. Dan itu
tapi hanya menghubungi pemadam kebakaran. Secara tidak langsung kita sudah membantu masyarakat yang kesusahan. Apalagi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Ingat bapak-bapak sekalian, dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Kata-kata itu, kata penyelamatan itu yang harus digarisbawahi. Ular masuk rumah, lebah masuk rumah, ya kan? Biawak masuk rumah, ular berut masuk dalam rumah, itu udah usah lagi kan itu. Iya kan? Itu seluruh bencana larinya ke pemadam kebakaran. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu harus menghubungi pemadam kebakaran. Oke bapak sekalian, ada ular, tunggu pemadam kebakaran, ajak diskusi. Ular, tunggu lo, kaki bapak pemadam kebakaran datang, nggak tuh nak sih kau. Kan itu bisa kita ajak diskusi. Lebah depan rumah kita, ada anak-anak lewat, jangan pongkangi dulu anak-anak. Saya tuh pun pemadam kebakaran, mampus kaki kamu kena bakar. Kan itu. Tapi kalau kebakaran tidak ada kata tawar menawar. 5 menit tahap awal kita harus bisa memadamkan. Ya kan, kita harus berbuat. Salah satunya berbuat itu dengan cara menghubungi pemadam kebakaran. Nah, sementara kita sendiri tidak tahu nomor pemadam kebakaran, ngatolah pemadam kebakaran itu datangnya lambat. Nah, kan itu. Makanya setelah kita belajar ini, samakan proses kita, ya kan? Saya itu kalau bisa terbangkan mobil itu terbang. Nah, kalau nak nengok pemadam kebakaran the best, undang pemadam kebakaran, taruh mobil pemadam kebakaran, bakar, langsung mati. Baru nak dipadamkan langsung disemprot. Karena sifat pemadam kebakaran itu menunggu, ditunggu. Doa tolak bala, ya kan? Ya Allah jangan terjadi apa-apa. Ternyata terjadi kebakaran, datang kami. Sifatnya nunggu. Pada prinsipnya manusia itu seperti ini, diatasi dulu. Mungkin bisa diatasi dulu. Setelah besar tidak mampu baru menghubungi gunung kebakaran. Kenapa? Kata-kata yang masih ada sampai sekarang, takut bayar. Padahal tidak dipungut biaya sama sekali. Makanya, ya kan, setelah kita belajar ini apa itu api, bagaimana api terjadi, ya kan, metode pemadam kebakaran dan kelas kebakarannya. Yang ingin saya tanyakan, kepada bapak-bapak sekalian yang sudah belajar apa itu api, bagaimana api terjadi, ya kan, metode pemadam kebakaran apa, ya kan. Di rumah bapak sekalian pastinya sudah ada 3 unsur penyebab terjadinya api. Ada semua kan? Bahan ada di rumah, panas ada, oksigen ada. Berarti di rumah bapak sekalian sudah diancam dengan namanya kebakaran. Makanya itu, ketika itu diancam, nak balik, habis. Jangan kan nak balik, habis. Makanya ketika disuruh bayar, siapkanlah salah satu sarana prasarana pemadam kebakaran yang aktif, minimal APAR. Kenapa? Listrik tidak bisa dipadamkan dengan air. Nak nengok listrik, kata Pak Yuli tadi, bisa dilihat, ya kan? Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Colok tuh tangan kita Maeko, ya kan? Listrik tidak bisa dipadamkan dengan air. Yang kita lihat energi cahaya, energi gerak. Tapi kalau nak merasukan, monggo, silakan cucukkan tangan kita kok, kejang. Kalau kita di los bini, ya kan, tedok, bangun lagi. Kalau di los elektrik, tidak bangun. Nah itu, makanya itu, ya kan, kakek ketidaktahuan kita disiram dengan air. Iya kan, konduktor arus tercepat mengantar listrik itu air. Kata Pak Yuli pula tadi, saya ngikuti kata profesor lah kan. Air, ini apa listrik kita siram dengan air, konduktor. Arus tercepat mengantar listrik air. Nak mati sangin, aku nak mati sahid. Kalau nak mati sangin, monggo. Iya kan? Kalau nak mati sangin, kan itu. Coba minyak apa listrik siram dengan air. Makanya, ya kan, kalau secara tradisional bisa menggunakan bahan yang berbilang lebar. Tengok pula kata Mas Musalam tadi, Pak Musalam bisa alat berbilang lebar pakai mayau namanya kan itu, tambah gedang api. Bahan yang berbilang lebar itu seperti handuk, horden, iya kan? Kaunggon ya, kaunggon di rumah dah. Dak ketik, kalau dak ketik, alat pemadam kebakaran dak ketik. Dak ketik. Nah, makanya saya hanya membuka seperti ini ya. Mudah-mudahan ketika ini nanti kita belajar ini, kita siapkan satu minimal alat pemadam. Kalau perlu kemah-kemah ini bawa satu. Kenapa sudah ada sekali sih kok? Cuma belum diikat dengan namanya rantai reaksi kimia. Saya yang bini dak. Saya yang keluarga kan, bini belum.
Sudah, sayang bini, sayang anak. Saya ketika sayang anak, sayang bini, dua di rumah saya siapin. Kenapa? Dia lagi masak, dia nongkrong pakai tuh terbakar tangannya jadi bau, awak nyari pula lagi. Kalau pakai kodak, jarak sempur 4 sampai 1 meter, aman, terpikir oleh kita. Sementara kita sudah tahu apa itu api, bagaimana api terbentuk. Ketika terjadi kebakaran, metode pemadam kebakaran yang paling bagus inhibition of chemical reaction. Iya kan? Tapi tidak terpikir, kenapa? Karena alat ini tidak pernah dianggap ada. Berapa alat ini? 500.000. Berapa ngisi pulsa ya kan? Seminggu taruh 100, sebulan 400, ngisi kau 50, sebulan tak sanggup, miskin maaf awak kekol lah kesempatan ngatoi, mohon maaf ini. Kalau awak sebenarnya cakap macam kau tak wani kau, cuma macam mana mungkin dengan macam ini kan nalar kita terbuka, terpikir betul go katakan beli alat nih 500.000, anak bini kita aman. Ketika terjadi hal-hal macam konguno kan kita lebih aja kok. Nah, iya mati. Hitungan bukan hitungan menit, tapi hitungan detik. So pakai kain woni, takutnya so pakai anu nang dipakai itu nang dibapoe. Oh, nonton. Kan itu. Oh, nonton. Awak ada kecil mumpung lagi detik lagi nonton. Kan itu. Salah siapa yang ingin saya tanyakan? Salah kita. Kita tidak sayang, iya kan? Rumah kita, ini mindset ya, mohon maaf, mindset kita. Rumah kita bangun, ya kan, kita perkiraan 30 tahun ke depan untuk anak bini kita. Habisnya 150. Terpikir tak beli alat pemadam kebakaran yang cuma 500.000 untuk menyisipkan tuh? Tak terpikir. Kenapa? Tidak pernah dianggap aduh. Kaki kalau laki kita tersengat listrik, kejang enak kan mati macam kowe bini jari lagi. Nah itu lah macam tu. Kan bermasalah buat kita. Nah, makanya ya kan ketika kita sudah belajar nanti siapkan salah satu minimal proteksi alat pemadam kebakaran yang aktif di rumah kita. Saya yakin percaya bapak-bapak sekalian, ini bukan saya ngajari buaya berenang ya. Pasti mungkin dari bapak-bapak sekalian ada juga mobil. Ada mobil lah. Ada yang yang tidak. Mobil itu juga dari 3 unsur tersebut ada bahan, panas dan ada oksigen, mudah terbakar. Itu safety kita loh. Kini kau banyak begal. Ketika ada kita jalan macam kopaya kita madam pakai kan ini gampang. Bisa kita semprotkan pakai itu kita nah, muncungnya tambah panjang lagi. Aduh kena semprot tuh coba gitu. Baik. Setelah saya jelaskan itu, saya mau menjelaskan bagaimana yang benar dan yang salah menggunakan alat pemadam kebakaran secara tradisional. Kenapa saya jelaskan ini? Karena alat ini di rumah Bapak tidak ada. Iya kan? Tidak ada kan? Kau ada. Tutup pakai ada. Nah, saya jelaskan pakai kaung ini dulu. Ini yang benar. Anda ada. Basahi dulu. Baik. Coba Pak Dasor. Ah, saya ngomong Pak Dasor megang, berbagi. Baik. Nih, seperti ini. Ini yang benar dan yang salah. Yang salah dulu, karena kita ini manusiawi tempat salahnya manusia. Kalau macam kau salah, nggak bertanya ngapa salah bang, nggak. Ah itu, awak nyawa tanya, kenapa salah? Kalau seperti ini, sebelum kita menyelamatkan harta benda kita, tadi kan, utamakan keselamatan kita terlebih dahulu. Sekecil apapun kebakaran, tidak mengakibatkan korban jiwa, ya kan? Mengakibatkan korban jiwa besar. Sebesar apapun kebakaran, tidak mengakibatkan korban jiwa kecil. Makanya sebelum kita menyelamatkan harta benda kita, utamakan keselamatan kita terlebih dahulu. Kalau macam kau, lah tahu tak? Kalau kayak ini, nek kau yang ini, ngerti? Ngomongnya saya bahasa itu kan, kaki macam mana abang tuh ngomongan? Kalau seperti ini, kita akan terkena daripada jilatan api. Kalau terkena jilatan api, saya tidak mau. Saya mending kena jilatan Pak Mutasor daripada terkena jilatan api. Dah apa-apa lah jantan dijilat jantan. Yang penting jangan kena jilatan api. Kalau seperti ini kita akan terkena dari jilatan api, ya kan? Yang benar seperti ini, lindungi dulu. Nah, kita tapo-tapo jawabannya salah kan ini. Nyola belajar tadi kata saya. Awak lah dibagi minum jadi tidak jadi saya minum tuh. Aduh. Saya nak nanya nih. Bahan bakarnya apa? Pertalit. Apa nih sebutannya?
Sama berarti kalau pertalit tidak ada saya nyebut anak nak beli pertalit, nak beli pertama, nak beli bensin. Tuh, nak beli bensin sama berarti nyambung kan itu, nyambung kan? Bahannya oksigennya dong. Kalau tadi Pak Yuli tadi tutup gelas, kita empat tulilin, aku dak saya tutup tangan kan itu. Kan beda kan? Ini supaya gampang untuk memadamkan, supaya kita lebih memahami cara memadamkan. Ini skala kecil. Nanti kalau skala besar, bapak yang nyobo. Kalau skala kecil, saya yang nyobo. Kan enak itu enaknya deh. Aku takut itu manusia ya. Ini bahannya minyak oksigen ada. Nah, ya kan? Jadi kebakaran. Kita tutup mati ya Pak. Mati tak? Nyok sulap, tahu lah sulap. Kalau dengan budak kecil anak-anak TK yo, salah itu tepuk tangan. Kok ada tepuk tangannya? Nah, kalau saya anak TK yo senang nih, salah mati tepuk tangan kalau, waduh, ya ini mati, betul mati. Metode pemadam kebakarannya apa tadi? Namanya pelajar tadi. Lupa ya saya maaf lah kan kalau berjalan keliling hutan kota kok dah ada tidur pas lupa jadi saya maklum kan itu metode pemadam kebakaran lupa pernah nyelimuti bini tak namanya apa semua tering dia nyebetingnya mula itu awak terkejut itulah yang nak dilindungi itu. Nah iya kan semua ting tuh lah makanya kalau saya apa tuh saya minta maaf dulu saya kok hobi beguwo supaya kalau dengan guran saya ini ya, pertama tidak ngantuk kedua mungkin bisa masuk kan gitu kalau saya sekali tegang tidak bapak tuh itu mereka keluar api kan ini enak awak nih kalau macam kau tak duduk ya kan memperhatikan. Nama metode pemadam kebakarannya semua tering. Kita sudah belajar. Jangan kau kaki siram dengan air tambah gedang. Kita siram dengan air tambah besar. Iya kan? Siram gue banyu tambah gede. Nah, bahasa tuh. Kita apa tahu tidak tahu. Jangan disiram pakai air. Kalau disiram pakai air nanti akan tambah Kenapa tambah besar? Masa jenis minyak lebih ringan daripada air. Baik, padek jawabnya. Nah, baik. Hidup Wilayah Tasor. Siapa tahu lebih kuat tepuk tangannya kan deh. Tepuk tangannya. Awak nak pakai muka dulu kemarin dia apa Pak? Candika tepuk tangan go. Cuma yang muda-muda betina kalau kan. Aku kok. Ke jantan kata tapi jadi lah jantan itu tepuk tangan apalagi betina buat saya. Apa? Apa nih? Tangkai lah, tangkai pemegang pentil. Kalau saya banyak perempuan saya sebut pentil. Biar jantan ngakak kalau biar jangan tuh. Ini safety lu, sepele. Contoh, belakangnya rangi. Nah, kalau kita macam kok, kita kena seperti ini. Belakangnya rangi mati. Nah, awak senang kok jadi tambah muda macam kok lah ditepuk tangan ya kan. Ini pernah tanya panas tidak Pak? Coba kan itu ada yang pernah tanya Pak? Coba ya kan. Makanya kita harus menggunakan APD. Kalau kita seperti ini kita akan terkena daripada jilatan api ya kan. Itu baik. Di sini saya juga sedikit menjelaskan karena di rumah kita pasti ada tabung gas. Saya bawa tabung gas. Biarlah saya bawa dari Bandung sana. Yang penting Bapak dapat ilmunya kan. Itu bagi saya amal jariah bagi saya kan. Tabung. Insya Allah ada kaki sekali dijawab nanti. Anda lagi pakai bini tadi bini memang apa bang dibawa tabung kau nama iya kan. Mudah-mudahan saya ngajak kau kaki rezeki banyak karena kamu kasih kalau dengan awak kan itu. Jadi nih pada intinya tabung gas ini tidak pernah meledak. Baik yang 3 kilo, 5 kilo, 12 kilo. Yang meledak itu namanya flash over, penyalaan serentak. Ketika di rumah kita ventilasi udara tidak ada, terjadi kebocoran di leher gas itu. Ya kan? Kita ngidupi cuplikan api langsung kok ngangkat. Kalau bahasa saya tuh dari kudo makan besi sampai kudo makan keju dado, kudo tuh makan rumput lah. Itu bahasa. Belum pernah tabung meledak. Kalau gosong iyo. Gosong yo, dum meledak tuh tapi tidak ada pecah.
pecah. Kalau meledak tuh pecah dak. Aku dak. Kowe yang ngangkat. Makanya ada kejadian waktu di Jakarta, nih untung gak ada nang rokok dak. Ketika ngerokok tuh ngokok lah. Jangan hajatan, buang hajat di kamar WC sambil ngokok. Ada kejadian tuh. Terjadi kebocoran di leher gas, ya kan? Ditaruh di WC umum. Sambil nak mancing kok, tak tahu di situ bocor karena itu tidak terbang sih dengan udara bebas tadi. Tum kok keluar lah patah. Awak angkat ke. Bahaya keluar mereka. Awang nonton kita kan malu, ya kan? Makanya kalau lagi buang hajat buang lah. Kalau di WC umum yang pakai yang rokok ini kan tidak ada ahli hisap semua kan. Nah, itu saya alhamdulillah tidak ngerokok juga. Kenapa? Saya tidak sanggup makan duit. Itu. Karena bagi saya duit dibakar kan itu. Saya tidak sanggup. Nah, itu. Intinya itu. Pada intinya tabung gas tidak pernah meledak. Terjadi kebocoran di sini. Saya jelasin lah. Kalau tidak dijelasin kaki, lah tanya pula. Bertanya udah enak bang. Kaki nyesal kan itu. Kebocoran terjadi banyak di sini. Kalau umpamanya bocor terjadi, nah ini buang, ambil dulu yang ini, ya kan? Tambah baru satu. Awak bawa contohnya bang, tidak sesio kami. Potong kau jangan pakai karet, siko ikat pakai karet sampai banyak-banyak. Sekali nak masukkan macam kau, iyo sempit kau, hanya sempit tu banyak. Kau patah kaki nak masukkan, karena ini sudah standar SNI-nya sudah ada. Waktu kita mutar enak. Ketika terjadi kebakaran minyak dan gas, langkah awal yang harus kita lakukan berarti starvation, urai, lepas selang regulator dulu. Kopaya, udah tuh ada pula, iya kan? Bliko ya, pakai pengganjal yang Bliko. Nang lepas tuh dulu. Nah, itu nanti akan menghambat daripada proses pemadaman. Coba nih, kita contohkan. Nah, makanya tadi saya bilang harus membelakangi arangin. Kalau macam kau biru bebek gitu habis lemah kan. Coba tadi kalau ada ngintip itu namanya kebakaran loh pak. Merugikan tadi harus membelakangi arangin. Namanya starvation, urai. Nah macam ya kan urai. Gampang kan? Gampang kalau kita tahu metode pemadam kebakaran. Kok dak siram pakai air? Kata orang Jawa tuh sampai betotong orang bakal mati. Iya, kalau Jakarta orang Jambi sampai lanyai bau kau bata, dak mati. Kenapa? Metode pemadam kebakaran tadi tidak memahami. Nah, ketika kita sudah memahami ini, ya kan, nanti disampaikan kepada keluarga, sampaikan pada. Alhamdulillah dengan adanya edukasi seperti ini di 2002 baru 60 kali kebakaran. Mana tepuk tangannya untuk damkar? Nah, tapi angka penyelamatan yang besar sampai 450 kali. Termasuk cincin titanium 3 eko kan itu orang jatuh ternyata bengkak, belum yang ular masuk rumah, kucing masuk sumur, banyak lah orang dikunci dalam rumah bebala babut atau nah pemadam go kan itu. Makanya yang saya bilang tadi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan menghubungi pemadam kebakaran tadi secara tidak langsung kita sudah membantu masyarakat kesulitan. Makanya simpan nomor pemadam kebakaran. Aduh di mobil, ya di mobil. Aduh tadi di laci, iya di laci. Di HP. Nah, ada api tengok, iyo kebakaran. Di telepon pemadam kebakaran. Secara tidak langsung sudah membantu masyarakat yang kesusahan. Makanya yang terbakar itu bingung mau berbuat apa. Kita yang berbuat. Itu kalau metode pemadam kebakaran ini. Nama metode pemadam kebakarannya apa tadi? Apa nama metode pemadam kebakarannya? Oh apa adik lah walaupun sambil jongkok sambil ketawa aku bawa salut go. Tinggal di mana bang? Tinggal di mana? Hah? Wajah lah tinggal di pucuk tinggi. Wajah kalau dia channelnya langsung nyambung. Itu tinggal tinggi. Tuh itu kalian tinggal kena ya kan? Tinggal kena tinggi dan kalau kita ada sinyal dia ada sinyal. Nah itu bang berarti itu starvation ya urai. Tuh baik. Ini kalau jangan disiram pakai air. Nah tuh yang kedua, ketika terjadi kebakaran seperti ini, coba dasar ini dulu Pak Tasor. Karena ini main kalau di rumah. Kalau tidak kita angkat dengan cara mundur, jangan pula maju kalau menjengkok gitu terbakar, ya kan? Dengan cara mundur. Kaki praktek sekali kau tidak tahu kan, enak kita jelasi dulu. Karena ini berhubungan langsung dengan api. Nah, diangkat mundur Pak.
Nah, jangan dong mak iko lah, karena malah di aku bisa, ya kan? Ambil jalan jengke, mampu sawa, ya kan? Mundur, coba dorong maju. Kalau udah gitu terbakar, aku pade bisa tadi lah bajak yang pemandu kebakaran, tuh belaga, lah, udah boleh macam itu, ya kan? Mundur. Setelah seperti itu, coba siram pakai air, Pak Tasor. Kita siram pakai air, udah bakal mati, ya? Nih. Biarlah kaki beli kan tukar dengan tukang gas ada tuh rezeki tukang gas Fatih. Nah itu udah bakal mati Pak. Yang ini saya tanyakan, kalau seperti ini takut kontak langsung seharusnya diselimuti, tambah tanggut diselimuti. Kita pakai inhibition of chemical sensation, itu lebih bagus. Nanti kita coba karena kita membawa alatnya apa kayak keserbakan kebarangan. Langkah yang paling tepat berarti starvation. Ketika kita pasang ganjal, kita apa kan mempersulit untuk memadamkan proses pemadaman lama. Karena ini tidak bisa tawar menawar, ya kan? Mau tidak mau, suka tidak suka harus kita padamkan. Berarti 5 menit tahap awal kita harus bisa memadamkan. Makanya responden daripada pemadam kebakaran itu 15 menit. Kalau 15 menit tidak sampai TKP itu gagal. Untuk mengatasi itu, setiap kecamatan ada pos-pos pelayanan, ya. Baik, kita bakar di sini. Tadi sih, ya. Di sini. Biar aja Pak, biar kami. Bapak jadi penonton be, kami yang main. Kaki bawa bapak yang main, kami yang nonton, kan itu. Kalau saya dikit be, kaget kalau pas bapak gedang. Tuh pada akal loh, gitu. Ilo awak nang gedang, sao mati kan? Kan itu, nih Pak. Baik, saya menyatakan tadi, jangan sekali-kali minyak kita padamkan dengan air. Takutnya kita terjadi kebakaran seperti ini, kita padamkan dengan air. Karena apa? Ketidaktahuan dari itu. Nih kita lah tahu masih gue siam dengan air, berarti nyok salawa. Nih kita siram ini, kita siram dengan air. Yang penting tuh kayak bini kita ya ada kebakaran, yuk siram air gitu. Pakai anu lepas ke gedang, ya. Nih siram pakai. Nih yang kening ke tekelenyit kan? Nih ngasih siram aja banyak betul. Iya tekelenyit, dah lepas. Nah, dah lepas kalau tekelenyit. Jangan disiram dengan air. Kenapa? Ya kan? Masa jenis minyak lebih ringan dengan air. Smoothering, pernah nyelimuti bini? Pernah main domba batu? Ada yang hobi main domba batu? Jangan dilempar. Macam mana kita bisa main domba batu? Bini tertidur, lambat-lambat. Kalau kita lempar, anak kemana ya? Kan itu. Nah, tepuk tangannya mana, oi? Lah, kok namanya smoothering? Kebakaran tuh jarang di dom konten simulasi, kebanyakan di kuali. Awak nak pakai kuali tadi kan nyok anak sekolah kan itu. Itu makanya saya bawa dom. Kalau di kuali kita lempar apa yang terjadi? Tekali, tahu tekali. Tumpah tahu, uta tahu. Nggak tahu kan, mana aku dapat cakap lagi. Tuh, tumpah tekali, uta, kan? Kalau kita lempar tumpah, makanya kita belajar juga macam mana kita main domba batu. Bini tertidur kita bisa main domba batu pelan-pelan. Kalau kita, nak kemana ya anak main domba batu? Jangan main domba batu terus. Aku kok kapan nak dimaini? Nah, kan itu. Jadi macam itu. Tapi kalau kita pelan-pelan, nah itu sama dengan Pak Tasor tadi, ya kan? Metode pemadam kebakaran apa tadi? Semua teh. Yang ingin saya tanyakan dari bapak-bapak sekalian yang hadir di sini, takut tidak kena memadamkan dengan itu? Takut? Hah? Mohon maaf Pak, saya takut. Kenapa takut? Ya kan? Ini simulasi. Simulasi yang kita rencanakan. Nyomong kalau udah takut, dup go mati ya, terbakar ada. Pasti ada rasa takut. Simulasi yang kita rencanakan ada kegagalan, apalagi namanya emergensi darurat, tahu-tahu mulu macam itu, nak panik. Apa yang aku buat tadi tidak tahu gi. Tapi kalau ada namanya alat pemadam kebakaran, inhibition of chemical sensation, kita buktikan ketika terjadi kebakaran minyak dan gas. Itu Pak ya, mungkinnya saya tanya ada di rumah, kalau tidak ada miskin maaf, awak ado kayu awak kok. Awak nyebut awak ado kan itu di mobil ado. Siapa yang mobil saya tadi nengok kan ado kan? Nih. Kan gas habis, semproti dulu. Semproti kaki gas habis. Udah ada mau aku kan.
Angkat ke atas biar nyongak nyemur itu ke atas ada kena kita. Nah, tuh beta kelengit. Iya kan? Terkejut. Semprotkan. Ininya dulu gasnya. Nah, tuh ngecekin namanya. Nah, hitungan apa? Hitungan apa? Ada di rumah. Maya wala dati di rumah sebanyak go. Iya kan? Mes. Hitungan detik loh. Iya kan? Kita harus bisa memadamkan api tahap awal. Makanya itu dinamakan apar. Listrik tidak bisa padamkan dengan air. Minyak tidak bisa kita padamkan dengan air. Gas tidak bisa padamkan dengan air. Tapi menggunakan ini minyak dan gas. Seharusnya kita lepas dulu tuh. Dan kita lepas baru kita selimuti. Sudah tuh gedang. Kalau kedak jarak semprot 4 sampai 1 meter. Nah, gue megang ya. Megang cara lagi cabut. Madamkan kok jangan menjengkok. Lagi aku jangan lewek-lewek. Megangnya itu yang mantap. Betul. Ya contohkan pula. Jangan pula bodinya yang semprot, tidak tepat sasaran. Ketika alat ini kecil, sekilo macam mana bisa mati. Harus tepat sasaran. Nih, contoh, jangan dikoy kan So, mana tepuk tangannya? Berapa kali? Jangan ngecret ya. Ada ya? Coba. Ini dulu Pak, gasnya dulu, supply gasnya dulu yang ketiga. Berapa kali nih untuk proses pemadaman? Apinya kita bilang ketutup. Oh, semprot. Itu kejadian di Tanya Pak. Udah begitu. Tak menang. Dua. Tak meninggal. Di ruang tertutup gampang. Pun kita tak punya. Nah itu. Ya kan? Itu yang murah meriah muntah. Ya, itu. Nah, itu intinya seperti itu ya. Nanti disiapkan satu di rumah. Baik. Saya nggak pengen nyoba pakai ini, pakai karung goni, cara begini. Kenapa? Di rumah ada teh, iya kan? Ya. Lagi tarik juga. Udah tahu namanya, kalau udah kata gini. Kita coba, kita tambah apinya. Nah, pakai karung goni, ya kan? Yuk, bakar kau dulu. Ketika terjadi kebakaran minyak, apa yang harus dilakukan Pak?
Pakai alat tradisional dulu, Pak. Nah, kalau sayo macam ini, Pak. Iya kan? Nah, tapi jangan coba itu salah. Kaki Bapak coba dibocokkan sih kok saya nonton menyentuh coba Pak. Nanti Bapak coba dulu. Karena itu sudah dimodif ya. Baik, saya protes. Jangan pula macam kau ha. Dia apa ya? Macam nak kencing ni. Iya kan? Kita sekarang berhadapan dengan Nabi. Macam mana apa tuh dengan hitungan detik Nabi. Kudo. Jadi kalau punya apa enak, pegang ditekan. Kalau juga yang gaduh. Api berbalik, hawa untuk. Kalau macam ini kuda sup, cepat. Pernah main silat dah. Ada kuat itu silat sedikit. Ya, aduh, tutup. Nah, ini Pak yang tadi bilang harus melihat arahnya. Nah, tuh kalau berbalik, angkat dikit Pak. Nah, ya. Tunggu saya bawa dong. Pasan itu udah ada, kita mati kan. Yuk, ya. Yang lain. Nah, Ayo, cara memegangnya yang benar kayak mana? Apa tuh? Awakku sayang, mungkin mau marah. Apalagi hujangan. Aduh. Perhatikan, nah. Itu, angkat. Lah, coba tadi kalau tangannya mencengkok. nah, kau udah terbakar dulu dah. Nah, itu loh. Makanya harus memang sepele, Pak. Sepele, ya kan? Tapi inilah. Berdiri langsung. Lanjut. Sekarang kau ini dulu. Angkat dikit, Pak. Angkat dikit. Nah, iya. Woi. Megangnya nanti kalau terjadi backdraft atau osper kita bisa mengatasi. Tangannya, Pak, tangannya yang benar. Yang benar gimana tadi? Makanya tadi yang benar dan yang salah gimana? Itu yang benar. Kok gedang api nambah. Makanya api itu tidak bisa tawar menawar, harus kita padamkan secepat mungkin. Nah, tangan jempolnya, Pak. Jempolnya, Pak. Tuh ngulung, nak mau jadak gulung tuh namanya itu, Pak. Ya kan? Baik. Lanjut. Tangannya, Pak, tangannya. Jari jempol di depan, 4 jari membelakangi, ya. Nah, tuh kalau ke kuali tekali kata saya tadi. Nah, dilempar macam gelebuk deh. Bini be bangun, apalagi kuali. Tuh tambah gedang tadi ya. Ibu jarinya. Takut kan, Pak? Was-was kan? Baru kecil, Pak. Kalau memang drumnya yang besar, susah lagi, nggak berani kita. Ya kan? Makanya kita pakai yang agak kecil supaya nanti bisa memperagakan semua. Nah, jadi nanti coba saya koreksi sedikit, Pak, ya. harusnya gini. Ini kan gini Bapak tunggu Pak. Orang kan banyak gini Pak, banyak ke bawah. Harusnya gini. Oh. Ini nah. Coba. Kenapa? Izin background ini. Tuh. Kan nah. Bang kan? Kita ada apa lagi sih? Api apa takut? Ya kan? Apa? Itu kita aman. Kau kan tadi itu gul. Kita ke penuh karena apa? Masih ada longgar udara lo di sini tadi. Kalian mati dulu. Allah. Awak kok. Maaf ya, nanti lu deh. Banyak lagi, bensin lagi. Untung
Aja pandek ngawat aja kok. Untuk kawannya nang gede. Nah, Baik, ayo silakan. dikit pengen nempel di ujung tuh. Ah, udah ngomong pelan-pelan. Nah, kan aman kan? Tenang. Ah. Ketua ora. Wah, jalan namanya ketua kan itu. Lah pernah ngalami, alhamdulillah kan itu. Pada intinya lebih biar kita mencoba di saat tidak ada kejadian daripada kita mencoba di saat ada kejadian. Itu namanya backdrop tadi, Pak. Ketika ada api itu pull. Ah itu ya. Penyalaan serentak. No, mana megang itu? Macam nak bikin dodok. Weh dodok ulung weh. Ah, itu kata saya tadi, bisa karena biasa, Pak. Ya kan? Bisa karena biasa. Naik dikit, Pak, naik dikit. Nah, dong pelan-pelan. Dong. Nah, tuh. Hai, coba punya aku nengok tadi sama saya nggak ada kan itu. Masya Allah, ya. Baru kita menggunakan ini, yang gendungan ini. Yuk. Nah, ya. Betul, lanjut. Buka lagi. Yuk. Tangannya jangan dibuka, Pak. Jangan ditentang yang ininya. Ditutup. Yang sikutnya. Iya. Panas, Pak. Muka kalau udah panas aku udah keingatan. Ayo. Iya. Kalau itu yang saya bilang, kita kontak langsung bapak-bapak sekalian. Kita kontak langsung pastinya takut, was-was, ya kan? Mati apa tidak? Timbul awas. Iya. Nah, tuh agak tekelnya kan? Bulu bebek kena. Bulu bebek habis. Nah, itu bukti saya. Memang berarti kita teori ya kan, yang kita simulasikan tidak boleh main-main. Apalagi memang itu emergensi. Memang harus betul-betul gitu. Apa yang emergensi macam itu bulu bebek kena. Untung bulu bebek kena. Itu namanya kebakaran loh, Pak. Kenapa? Merugikan. Ya itu. Tuh baunya sampai siko. Nah kan. Hati-hati ya. Aduh. Baik, ayo. Nah, ini Pak ya. Sekali lagi ya. Terakhir. Jatuh pakai semprotan ini sudah. Nanti akan dijelasin lagi oleh Bapak Yuli Sapari. Lah nengok orang sebenarnya tidak masih juga menjentuh. Jadi macam ini, makanya saya bilang, kenapa saya bilang tadi kalau kita menutup pakai tangan itu salah. Kaki dites orang, coba di situ. Itu ya, itu salah. Nanti kalau jawab seperti itu salah. Baik, menggunakan ini semuanya pakai ini. Hah? Dua langsung ya. Baik, saya akan menjalani petunjuk ya kan. Ini nah, jangan nyambuk sama Eko seesoy lagi ya kan. Nih ini Ustaz, makanya seperti ini. Ini kan ngunci nih, ini ngunci dari sini, gampang kan? Ya, setelah itu baru inilah sudah putus, ini diangkat. Jangan menjengkok kena muncung kawan. Mukanya saya suruh mukanya menyenggah. Klewek. Nah, ini kan kalau didamkan enggak.
Positif. Baru ini tangkai jinjing ya, tangkai tenekan. Jangan buat sambil jinjing, corong. Tangan api. Itu zatnya kena kulit, kena mata. Makanya kalau di ruangan tertutup scan. Makanya ini tutup atau Ya, kenapa harus coba seperti ini? Supaya nanti kita sampai lang mau ada gunung kan. Coba dulu. Tapi ini ready. Cuma ini kan keluar ready. Baru kita takutkan. Listrik semprotan. Takut lagu-lagu nggak semprotan mati. Adukkan, langsung semprotan. Ya, boleh. Ya. Perhatikan, sebelah. Oh ini. Oh pantul, lepas coba. Ya. Nah, keluar kan? Angkat. Jangan boretnya Pak. Kalau belakang jangan belakangnya apa Pak? Di sampingnya, samping. Bapak jangan dari situ, dari sampingnya. Nah kan lama ya kan? Itu. Baik, gantian. Kan hitungannya detik kan. Jangan sininya ya, coba sininya. Ini kan apinya di sini moncongnya tuh. Dari sini, jangan sini. Kalau di sini akan banyak mengeluarkan apa tepungnya. Ke sini kan enggak tepat sasaran, makanya sininya ya. Iya, hidup lagi, Sir. Ya, Pak. Kita aja, semprot aja. Tapi tepat sasaran gampang. Beda tepat sasaran ini ya. Dah, yo. Ya. Jarak semprotnya 4 sampai 1 meter. Intinya gini, jarak semprot itu 4 sampai 1 meter. 4 nggak panas maju 3, 3 nggak panas maju 2. Lebih bagus, lebih dekat, lebih bagus. Yuk. Sampingnya aja Pak, sampingnya. Nah, Masya Allah. Nah itu kalau dihujamkan. Makanya jangan dihujamkan Pak ya. Disapukan kalau dihujamkan. Nanti minyaknya akan keluar. Ya kan ada celah oksigen masuk kembali, dia akan hidup kembali. Padahal sudah mati tadi. Tapi ada celah oksigen ya. Coba disapukan. Beda, disapukan dengan apa? Lanjut, yang lain. Bawa Pak. Sini Pak. Nah. Ya, lanjut. Yuk. Kalau kita tepat sasaran, madamkannya gampang kok. Tapi kalau nggak tepat sasaran ya agak susah madamkannya. Nah, tuh. Baik, yang lain, yuk. Masih bisa. Coba jangan diapakan macam tadi kan, itu agak jauh dikit. Jangan terlalu dekat ya kan. Nah, baik. Habis Pak. Ayo lanjut. Yang lain. Nah, kita udah mati. Bayangkan, kita udah mati Pak. Apa lagi kanan? Nah itu bangkonya kan. Sumpah bukan main. Nah pemadam kebakaran nih, ya kan. Tuh.
Yang penting kuncinya tepat sasaran. Yuk, jangan ragu-ragu, jangan ngecret-ngecret. Kalau ngecret-ngecret itu dia akan mati. Tekan sampai mati. Nah, ya kan? Baik. Nah, kan kalau tertutup oksigennya, Pak, mati, Pak. Harusnya kan disapukan. Banyak jangan dihujamkan. Kalau dihujamkan kena ke bawahnya. Dia harus di atasnya, Pak. Nah, itu namanya ngecret-ngecret, Pak. Cret, encret, tekan sampai mati walaupun dikit. Nah, encrin. Nah, mati dah. Encrin, mati dah. Nah, itu ngecret-ngecret bahasa saya kan. Nah, bahasa Bapak saya tidak tahu juga. Kalau bahasa saya ngecret-ngecret namanya tuh. Tekan sampai mati. Nah, mati. Jangan. Jangan. Kakek muncungnya panjang. Jadi lah muncung saya yang panjang kan itu. Nah, jangan ke aponya, jangan ke temboknya. Itu banyak ke temboknya dari itu Bapak tuh. Yuk, masih banyak tuh. Berapa orang satu apar bisa memadamkan sebanyak ini manusianya kan itu. Nah, itu. Nah, ayo lanjut. Baru kiri, udah mati. Awal lagi kanan, masya Allah. Itu. Nah, baik, cukup Pak ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Seandainya penyampaian saya ini banyak terkeluaran kata, saya mohon maaf karena apa? Kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan pastinya itu milik saya pribadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan ditambahi dengan oleh Bapak Yudi Sapari SME. Saya tutup dulu dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin rekan-rekan boleh merapat sedikit nggak apa-apa kita biar bisa lebih fokus. Oke, baik, itu simulasi yang sudah kita laksanakan pada pagi hari sampai ke hampir zuhur ya. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang harus kita dapatkan dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah skill, yang kedua adalah knowledge, yang ketiga adalah attitude ya. Tapi skill dan knowledge ini tidak lebih penting daripada attitude ya. Attitude kita tuh kita butuhkan ketika kita menemui kondisi-kondisi emergensi. Karena attitude atau sikap kita respect terhadap keadaan darurat itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar kita. Kalau kita punya skill, kalau kita punya knowledge, namun attitude kita jelek, maka tidak ada gunanya. Itu hanya untuk pribadi kita. Namun sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi makhluk yang lain atau orang yang lain. Nah, oleh karena itu sikap atau attitude kita tuh kita jaga. Dengan dapatnya ilmu pemadam kebakaran hari ini, ya ini baru kulit, tapi dengan kulit ini mudah-mudahan kita bisa membuka lembaran demi lembaran berikutnya, ya sehingga ketika kita menemukan keadaan darurat emergensi kebakaran dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun itu, kita dapat menyelamatkan minimal diri kita sendiri dan keluarga atau orang-orang sekitar kita yang kita sayangi. Oleh karena itu, sikap menjadi seorang petugas pemadam itu adalah sikap yang harus diterapkan pada seluruh individu, seluruh manusia, karena ketika kita memiliki sikap respect ya dengan attitude yang baik, kebakaran itu dapat kita cegah sehingga kita dapat menolong orang banyak, terutama diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, itu rekan-rekan sekalian yang pertama. Yang kedua, ya, dalam menghadapi kebakaran, ini kan sesuatu yang hari ini kita melaksanakan simulasi, kita rencanakan. Tapi manakala ketika kita menemukan itu pada aktivitas keseharian kita, ya, ada beberapa sikap yang harus kita tindak lanjuti. Yang pertama, tidak boleh panik. Ingat ya. Yang pertama, tidak boleh panik. Karena sepintar apapun kita, sehebat apapun kita keahliannya, ketika kita panik, maka akan hilang semua kemampuan kita. Ya. Itu yang pertama. Jaga, jangan sampai panik. Yang kedua, berpikir cepat. Ya, berpikir cepat, apa yang bisa saya lakukan dengan apa peralatan yang bisa saya gunakan untuk menyelamatkan diri saya dan orang-orang di sekitar kita. Utamakan keselamatan diri kita dulu, ya. Dan yang terakhir, sekali lagi rekan-rekan sekalian, ya,
berusahalah dengan ikhlas. Melakukan ini semua dengan ikhlas, sehingga ketika kita ikhlas melaksanakannya, melakukannya, maka insya Allah pekerjaan yang berat pun akan menjadi ringan. Ya, sesuatu yang mustahil mungkin dilakukan oleh seseorang, tapi kita dengan respect yang bagus, skill, knowledge, dan ikhlas, maka semua dapat kita lalui bersama-sama. Dan yang paling penutupnya adalah kerja tim. Ingat, keadaan darurat tidak bisa kerja sendiri. Kerjalah dengan kerja tim. Minimal 2 orang, sehingga kalau terjadi apa-apa ada orang yang bisa menyelamatkan kita, atau begitu juga sebaliknya. Ya, baik, demikian yang dapat kami sampaikan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Lebih dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah awal yang baik untuk kita melaksanakan kerjasama lebih ke depannya lagi. Jadi nanti kalau ada keadaan darurat kebakaran di Kota Jambi, ya, wajah-wajah ini nanti, ya, orang-orang yang ada di hadapan saya ini nanti menjadi orang-orang yang dapat membantu tugas kami di lapangan untuk memadamkan dan menyelamatkan orang dari areal kebakaran. Harapan kami juga, ya, harapan kami juga satu hal, nanti saya minta dengan panitia, ya, kalau berkenan orang-orang yang berdomisili di Kota Jambi yang ada di sini kami jadikan relawan kebakaran, ya. Nanti kirim fotokopi KTP-nya, kita daftarkan nanti langsung ke Kementerian Dalam Negeri, nanti akan keluar nomor registernya. Jadi nanti ketika ada pelatihan, ada edukasi, ada pemberian bantuan, alat safety dan lain sebagainya, orang-orang yang sudah terregister nanti akan diutamakan oleh pemerintah pusat dan kami dari Dinas Pemadam Kebakaran, ya. Kami minta, ya, teman panitia nanti kirim fotokopi KTP-nya semua via WA saya, nanti kita daftarkan ke aplikasi sehingga terdaftar semua hari ini yang berdomisili kota dulu, ya, sebagai relawan kebakaran Indonesia wilayah Kota Jambi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya untuk para instruktur dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Ilmu yang sangat-sangat bermanfaat dan juga kegiatan yang seru, alhamdulillah sudah kita laksanakan. Selanjutnya insya Allah kita bersiap untuk melaksanakan sholat zuhur. Setelah itu nanti istirahat dan makan siang. Insya Allah kita akan mulai materi lagi pukul 13.30. Untuk petugas zuhur ini, kelompok siapa yang belum dapat tugas, giliran tugas? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 mana? Sudah? Mana? Kelompok 1 mana? Hilang kelompok 1. Kelompok 2? Oh sudah. Kelompok 3? 3. Kelompok 4 sudah ya. Kelompok 5? Ada? Oh ada. Kelompok 6? 7? Sudah? Maksudnya sudah pernah bertugas? Ada maksudnya, bukan sudah ada. Iya. Kok tujuhnya ada gitu. Ada bertugas? Belum? Ya. Jadi pada waktu zuhur, setiap waktu salat azan, imam dan kultum itu ya. Kelompok 7 ya. Untuk zuhur ini ya. Oke, siap. Tanpa penghormatan, kita langsung saja bersiap untuk salat zuhur. Bubar jalan.